Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kasus Omikron semakin menggila. Timbul berbagai desakan. Para orang tua murid minta agar sekolah tatap muka dihentikan. Akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan baru PPKM level 3 dengan berbagai pengetatan. Omikron, dari mana asalmu? Apakah benar kamu dari luar negeri? Tapi kenapa baru-baru ini penerbangan internasional ke Bali dibuka? Inilah Hot Room, Omikron bikin gak sinkron. Omikron, Omikron. Pamormu semakin membahana melebihi artis sinetron. Kalau kau tidak terlihat, namun kau membuat banyak orang harus rehat dari segala aktivitas. Kau bahkan mengecoh pemerintah mengambil keputusan yang tidak sinkron. Mereka bilang kau tidak seberapa bahaya seperti varian Delta. Tapi nyatanya korbanmu melesat lebih cepat dibandingkan Delta. Mereka bilang gejalamu ringan, tapi faktanya kau juga mematikan. Mereka bilang agar kita jangan panik, tetapi mereka pula yang menaikkan PPKM menjadi level 3 dengan berbagai pembatasan. Selamat Omikron, kau berhasil membuat pemerintah bingung dan kini berada di antara dua pilihan. Mendahulukan pemulihan ekonomi atau mengutamakan kesehatan masyarakat. Bingung. Untuk membahas topik ini, telah hadir para narasumber dengan kita malam ini. Yang pertama, Bapak Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Selamat malam, Pak. Yang kedua, Ibu Unifah Rosidi, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Selamat malam, Bu. Bang. Yang ketiga, Ibu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan RI. Selamat malam, Bu. Yang keempat, Ibu Apriani, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance. Apriani, Selamat malam, Bang. Kemudian Bapak Trubus Rahardiansah, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang. Dan berikutnya melalui Zoom, Ibu Mas Dalina Pane, Ketua Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia. Oke, sebelum kita bertanya kepada para narasumber, kita akan melihat berikut ini video konferensi pers dari Bapak Luhut Panjaitan, Bapak Menteri. Beberapa penyesuaian dilakukan sebagai berikut. Untuk industri orientasi ekspor dan domestik dapat terus beroperasi 100% jika memiliki YOMKI dan minimal 75% karyawan dosis kedua vaksinnya dan menggunakan Peduli Lindungi. Peduli Lindungi jangan pernah ditinggalkan. Untuk kegiatan supermarket dapat beroperasi sampai dengan pukul 21 dan maksimal pengunjung 60%. Sedangkan untuk pasar raya dapat beroperasi sampai 20.00 dan maksimal pengunjung 60%. Untuk mal akan dibuka pada sampai pukul 21, maksimal 60% pengunjung bagi anak kurang dari 12 tahun, minimal vaksin dosis pertama. Dan tempat bermain anak serta tempat hiburan dapat dibuka maksimal 35% dan wajib bukti vaksinasi dosis untuk anak di bawah 12 tahun.
Untuk warteg dan lapak jajan dapat dibuka sampai jam 21, maksimal bisa 60%, dan restoran atau kafe juga dapat dibuka maksimal 60%, pengunjung sampai 21.00. Untuk bioskop tetap kita buka dengan anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk, tetapi harus sudah menerima dosis pertama. Untuk tempat ibadah maksimal 50%, kapasitasnya, fasilitas umum maksimal 25%, dan kegiatan seni budaya juga bisa 25%. Dan teman-teman sekalian, ini semua akan kita lihat terus minggu ini. Kalau minggu ini bagus, kita minggu depan akan lebih longgarkan. Karena kami terus terang tidak ingin juga kita ketakutan dan ekonomi kita terganggu, padahal sebenarnya tidak ada masalah. Pak Abraham, Bapak dari Istana, ya, apa sebenarnya yang terjadi? Sepertinya cenderung pemerintah pusat ini rada agak sedikit kebingungan atau terkesan terlambat. Omikron sudah menggila dari mulai awal Januari dan sudah berbagai desakan termasuk dari pemerintah DKI. Apa yang terjadi di Istana? Kenapa begitu lambat? Baik Bang, jadi bisa kami sampaikan bahwa setiap minggu Bapak Presiden atau diwakili oleh Wakil Presiden memimpin rapat kabinet mengevaluasi terkait pandemi ini. Kita sebut rapat terbatas evaluasi PPKM. Di situ ketika pertama kali Omikron dinyatakan sebagai varian of concern pada tanggal 26 November, tanggal 28 November pemerintah langsung melakukan tindakan yang nyata, yakni memperketat tempat karantina dan pintu-pintu masuk luar negeri. Jadi ada negara tertentu yang tidak boleh masuk ke Indonesia. Hasilnya apa Bang Hotman? Hasilnya ternyata saat ini Indonesia adalah negara yang kalau di ranking ke-80-an deh kemasukan Omikron. Artinya apa? Negara seperti Inggris, negara seperti Amerika Serikat, Prancis dan negara-negara besar itu lebih dulu masuk. Jadi Anda mengatakan itu diperketat karantina. Betul. Tapi sesudah lagi Omikron lagi menggila, kok Bali malah dibuka penerbangan internasional? Nah, karena ketika pemerintah kita ternyata berhasil dalam kebijakan karantinanya, pemerintah Indonesia bisa belajar apa yang terjadi di luar negeri, Bang Hotman. Ya. Jadi kita pelajari seperti apa sih situasi di Inggris, seperti apa situasi di Amerika. Apa yang mau dipelajari? Kita temukan bahwa Omikron ini memang lebih menular bila kita bandingkan Delta. Ya. Namun derajat keparahannya lebih rendah. Perlu Bang Hotman ingat, bahwa kunci sukses kita melewati pandemi ini adalah jangan sampai fasilitas kesehatan kita over capacity. Ya. Nah, angka kasus kita itu lebih tinggi dibandingkan Delta. Kasus Omikron lebih tinggi daripada Delta. Tapi bor atau kapasitas rumah sakit itu masih di angka 25%. Jadi sekarang ini sudah mengkhawatirkan atau tidak? Sekarang ini yang penting adalah proporsional. Kenapa Bang pemerintah berhati-hati yang namanya pengetatan? Karena yang merasakan betul yang namanya pengetatan ekonomi bukan kelompok elit, bukan menengah ke atas, tapi masyarakat UMKM, pedagang kaki lima, warteg, ojek online, mereka itu Bang yang merasakan dampak apabila pengetatan. Jadi harus hati-hati. Aspek kesehatan itu penting dan nomor satu, karena tanpa kita pengendalian COVID kita nggak bisa memperbaiki ekonomi dan sekolah nggak bisa dibuka. Tapi Bang, yang namanya kondisi ekonomi, kondisi perkembangan pendidikan itu juga harus menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Dan pemerintah kita sudah memiliki indikator yang sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Jadi level PPKM itu ditentukan asesmennya ilmiah, bukan rasa-rasa seseorang. Terima kasih. Kita lihat dulu grafis kasus yang kena Omikron berikut ini. Nah ini dia nih. 1 Februari cuma 16.000, jadi paling tinggi nih, 6 Februari sudah 36.000. Ibu Pane selaku ahli pandemi. Pemerintah bilang jangan panik. Menurut Ibu bagaimana? Sudah serius atau memang harus panik? Kalau kita lihat sejak Omikron pertama masuk 1,5 bulan yang lalu, kita lihat bahwa kasus tidak juga bisa di-containment dengan baik. Tandanya dua, yang pertama Omikron meluas. Mestinya kalau intervensi berlangsung efektif, Omikronnya tidak meluas sampai ke luar Jawa.
Kemudian ya atau keluar Jakarta. Yang kedua, kasus terus secara signifikan itu meningkat. Bahkan 2 minggu terakhir sudah meningkat 2 sampai 4 kali. Maka yang harus dievaluasi adalah apakah intervensi yang sudah dilakukan selama ini efektif. Menurut pandangan kami, intervensi yang diambil belum efektif untuk melakukan containment atau untuk mengurangi ya. Belum efektifnya di mana, Bu? Belum efektifnya pada 2 hal, Bang. Yang pertama, Omikron yang meluas, dan yang kedua, kasusnya meningkat. Intervensi standar di dalam melakukan pengendalian wabah adalah tracing. Jadi bagaimana isolasi dan karantina itu dilakukan dengan baik di berbagai level. Nah, pertanyaannya adalah apakah karantina kita di pintu masuk itu sudah cukup efektif? Menurut pandangan kami tidak. Terlalu banyak masalah di pintu masuk. Kenapa di pintu masuk? Kenapa tidak efektif? Ada 4 hal yang menyebabkan pintu masuk itu tidak menjadi efektif. Yang pertama adalah diskresi. Terlalu banyak privilege yang diberikan kepada yang terhormat. Kemudian yang kedua, kita ketahui bersama, bahkan Bapak Presiden juga mengatakan, ada pungutan-pungutan liar dan kemudian ada mafia di sana. Kemudian yang ketiga, adanya pengurangan masa karantina, walaupun WHO sendiri masih belum mengubah interimnya bahwa masa inkubasi terpanjang dari virus COVID ini adalah 14 hari. Jadi 2 sampai 14 hari. Ada 1-2 jurnal yang menyatakan memang lebih rendah, lebih singkat waktunya, tetapi itu tidak bisa diambil menjadi kebijakan sebelum itu menjadi kebijakan global. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat bagaimana situasi karantina memang cukup crowded, dan itu laporan berasal dari dalam, bukan kemudian dari luar, dan itu sudah dibuktikan. Terima kasih. Jadi penyebab tidak efektifnya itu antara lain VIP tidak perlu dikarantina, masa karantina yang terlalu singkat menurut Ibu, mafia di bandara. Oke, kita istirahat dulu setelah berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room, Ibu Nadia, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan. Bu, apakah kita secara resmi sudah masuk dalam gelombang 3 epidemik ini? Iya, kalau resminya itu pasti akan ada pengumuman resmi ya yang menyatakan. Sekarang Ibu belum bisa jawab. Sekarang belum ada, Pak. Bapak, ya. Jadi kita tunggu dan tentunya sedang ada proses ya untuk menentukan apakah memang kita ini sudah mulai memasuki gelombang ketiga atau kita sebenarnya masih lihat pola kasus yang naik turun. Kalau kita lihat tadi di grafik kemarin itu diumumkan 26.000 kasus konfirmasi positif. Kemarin sebenarnya angkanya naik lagi menjadi 37.000. Jadi masih ada fluktuatif kasus yang kita temukan. Terus kesiapan nakes rumah sakit bagaimana, Bu? Kita kan cukup beruntung lah Indonesia kita bisa menahan masuknya Omikron ini sehingga memberikan waktu kepada kita ya untuk melakukan persiapan-persiapan untuk mencegah ya setidaknya kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, bagaimana kemudian kita mengambil kebijakan-kebijakan untuk penyesuaian supaya laju penularannya itu bisa turun. Sekarang ini sudah dipersiapkan semua rumah sakit atau bagaimana? Betul, jadi kita sudah memiliki rencana yang kita sebut rencana kontingensi ya, misalnya mengkonversi tempat perawatan yang kalau sekarang ini kan baru 82.000, sementara kita punya kapasitas sampai dengan 140.000 untuk tempat perawatan. Tapi kan yang terpakai sampai ini 23.000 ya, walaupun kasus aktif saat ini 288.000 Bang Hotma. Kalau yang OTG untuk Omikron ini, kalau yang OTG tanpa gejala, perlu opname nggak sih? Nah, jadi kita melakukan tindakan itu dari hulu sampai hilir. Ya. Kalau yang hulu, yang sakitnya tidak bergejala atau ringan, itu bisa isolasi mandiri di rumah. Ya. Tapi pemerintah tidak melepaskan masyarakat untuk melakukan isolasi tanpa pengawasan. Jadi makanya ada layanan telemedicine, ada pengawasan dari puskesmas untuk memantau. Nah, yang sedang dan berat kita siapkan itu di rumah sakit, termasuk obat-obatan, oksigen, ventilator, itu semua belajar dari Delta sudah kita tambahkan saat ini. Saya mau tanya kepada Ibu. Ibu kan juru bicara vaksinasi.
ini vaksin efektif nggak sih? Benar nggak efektif? Di luar negeri juga begitu. Amerika, Inggris, semua pada kena juga padahal sudah pada vaksin. Ada guna nggak vaksin itu? Bah, itu sangat berguna Bang Hotma. Kalau Ya. kita lihat kasus-kasus yang saat ini kita rawat ya di rumah sakit dengan kondisi sakitnya kritis, berat, bahkan meninggal, itu 60% belum mendapatkan vaksinasi. 60%, Jadi ya. 60% itu belum mendapatkan vaksinasi. Yang meninggal itu? Yang meninggal itu. Ya. Jadi kita sudah tahu memang vaksin ini kan memberikan proteksi. Nah, saya mungkin boleh sedikit cerita. Sebenarnya kalau lihat dari profilnya Omikron ini, dia sebenarnya jauh lebih fatal dibandingkan Delta. Dia itu mutasinya sampai 50, menggabungkan mutasi-mutasi varian lainnya. Tapi kenyataannya di masyarakat, kita lihat orang yang positif itu kan banyak yang tidak bergejala atau gejala ringan. Yang gejala sedang, berat, bahkan membutuhkan perawatan ICU itu kan hanya 1.000-2.000 orang sih. Menurut Ibu, vaksin yang paling bagus itu vaksin yang mana? Semua vaksin sama baiknya karena semua vaksin karena kan prinsipnya adalah melawan COVID-19. Yang pertanyaan berikutnya, berapa lama periode vaksinasi pertama ke kedua? Apakah setiap bulan bisa vaksin? Nah, jadi kita tahu bahwa untuk mendapatkan efek proteksi tubuh yang maksimal ya, jadi ada dosis vaksin primer yang kita sebut. Ini harus 2 kali. Nah, jaraknya tentunya berbeda-beda. Ada yang 28 hari, ada yang 2 bulan, ada 3 bulan, ada 21 hari. Supaya nanti dia vaksin proteksinya itu optimal. Terima kasih. Nah, tapi sekarang sudah ada pengetahuan baru lagi kan Bang Hotma, karena ada varian baru, akhirnya efikasi vaksin itu menurun. Makanya pemerintah menghadapi Omikron ini juga memperlakukan kebijakan percepatan vaksinasi dengan pemberian booster tadi supaya naik lagi efektivitasnya. Oke, Pak Trubus, apakah pemerintah pusat terkesan terlambat dalam mengeluarkan kebijakan baru-baru ini? Iya, menurut saya pemerintah relatif terlambat dalam hal ini. Kenapa terlambat? Iya, karena harusnya ini kan sudah diantisipasi sebelum Nataru kan. Waktu itu kan pemerintah sudah mengatakan bahwa kita akan PPKM level 3 yang diumumkan oleh Pak Muhadjir. Kemudian dalam beberapa minggu sudah dirubah lagi menjadi PPKM Nataru. Nah, perubahan yang begitu cepat itulah yang menurut saya inkonsistensi kebijakan itu menjadi penyebab, tidak sinkron. Ya. Itu. Jadi ini yang menyebabkan daerah juga bingung mau melaksanakan yang bagaimana yang harus dilaksanakan kan itu persoalannya. Apakah pemerintah daerah tidak bisa bertindak sendiri? Idealnya pemerintah daerah harus bertindak sendiri, harusnya bisa. Tetapi yang terjadi kan dalam situasi yang namanya pandemi sesuai undang-undang karantina kesehatan, ini semuanya kan ada di tangan pemerintah pusat. Ya. Sehingga pemerintah pusat yang menentukan, pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana. Artinya kalau yang terjadi sekarang terkesan kan pemerintah pusat lempar handuk kepada daerah untuk melaksanakan, tapi daerah sendiri tidak ada pegangan, harus bagaimana melaksanakannya, karena pedomannya tidak ada. Jadi pemerintah daerah secara hukum wajib menunggu nggak dari pusat? Sebenarnya harus menunggu, harusnya menunggu, tetapi karena situasinya itu extraordinary, harusnya dia juga punya inovasi-inovasi untuk melaksanakan itu. Tetapi yang terjadi tidak semua kepala daerah punya kapasitas untuk itu. Karena persoalannya ada dihadapkan ada persoalan infrastruktur dan anggaran. Dan tenaga kesehatannya juga. Anggaran gitu. dan infrastruktur ya. Ya. Jadi Anda mengatakan pemerintah pusat terkesan terlambat. Betul. Ibu Unifah, bagaimana pandangan sikap Ibu atas yang katanya pemerintah terlambat membuat kebijakan tersebut? Jadi kalau di dalam dunia pendidikan memang ini sifatnya harus gerak karena menyangkut keselamatan anak-anak dan keselamatan para pendidik. Karena itu kami sebenarnya awalnya sangat gemes. Gemesnya karena sudah banyak bermunculan katakanlah yang terkena Omikron ini di kalangan pendidik dan siswa. Nah, karena itu sejak awal kami ketika dinyatakan 100% PTM itu kami keberatan. Keberatannya adalah kita membayangkan situasi di sekolah itu, anak-anak itu, apalagi anak-anak. Kita saja kalau ketemu itu ingin berfoto, buka dulu dong sedikit gitu. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi kami sudah berkali-kali mendesak agar segera 50% lah paling enggak. Nah, ketika Bapak Presiden mengatakan harus dievaluasi, baru kemudian ada 50%. Nah, itu kami cukup lega. Tapi supaya diketahui di beberapa daerah, ini ada yang berani juga, dilarang ini hanya 50%, tetapi mereka totally PTM 0, jadi PJJ fully PJJ gitu. Kemudian yang lucu itu terjadi di sekolahnya ponakan saya.
Jadi suatu kali mereka harus tetap PTM 100%. Ya. Dengar dia sebelahnya kelasnya itu ada yang terkena. Ya. Mereka bubar, semua anak-anak itu nggak bisa dikendalikan oleh gurunya. Ya. Itu artinya sebenarnya anak-anak bisa mendapatkan informasi dari gadget mereka, dari apa mereka. Ya. Karena itu memang seperti kata Pak Trubus, kita memang harus antisipatif karena anak-anak juga menyadari keselamatan itu yang utama. Ya walaupun mereka sebenarnya sangat senang belajar PTM, tetapi begitu ada masalah ini mereka memilih yang selamat dulu daripada pembelajaran. Jadi bagaimana sikap orang tua di daerah terutama? Apakah mereka mengizinkan anaknya sekolah atau melarang untuk tatap muka? Bagaimana sebaiknya sikap orang tua terlepas dari peraturan dulu? Iya, kalau orang tua di daerah ini sangat berbeda-beda nih Bang. Ya. Saran Ibu gimana? Saran saya sih memang sekolah pemerintah daerah harus terus-menerus mengajak orang tua untuk mengerti. Bahkan ada yang melarang takut divaksin anaknya. Jadi edukasi harus terus-menerus Atau dilakukan. total aja dihentikan tatap muka? Kalau menurut saya itu jangan disebut dengan diskresi. Ya. Kalau diskresi itu artinya Berbeda-beda? berbeda-beda tergantung keberanian dari pemerintah daerah. Kalau saya sih kalau sedang ada penyebaran yang kuat terhadap Omikron sudah dihentikan atau Kan sekarang ini kan 50%. sekarang ini kan sudah sangat serius. Sebaiknya tatap muka dihentikan di seluruh Indonesia. Enggak sih, enggak seluruh di Indonesia. Itu karena ada daerah-daerah juga yang masih 50%. Tapi ada 50% itu artinya tatap mukanya 50%, Ya. 50% PJJ, blended itu. Tetapi yang paling penting di sini sebenarnya kalau menurut saya adalah kita harus dalam hari ini pihak-pihak yang terkait harus menyiapkan pembelajaran yang blended, yang Ya. bisa anak-anak sekolah melalui PJJ dengan menyiapkan infrastruktur pendidikan yang lebih baik gitu. Misalnya internet backbone diperhatikan di seluruh daerah gitu kan, menyiapkan kurikulum yang mungkin bisa dilaksanakan atau dalam riset yang kami lakukan itu guru-guru tuh masih menggunakan WA saja sama orang tua karena terkait dengan kuota kemampuan orang tua terhadap kuota dan juga kemampuan guru di dalam memahami tentang pembelajaran jarak jauh. Ya. Terima kasih. Jadi ya. Oke, pemirsa kita istirahat dulu setelah headline news berikut ini. Nanti kita akan mendengar apa dampak ekonomi dari menggilanya Omikron ini. Sampai ketemu. Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis data pembatasan PPKM level 3 di sektor usaha. Oke, kepada Ibu Apriliani, apakah menurut Ibu ini semua terlambatnya gerakan pemerintah ini untuk kepentingan ekonomi? Ya, menurut saya dilema buat pemerintah. Karena di satu sisi bicara kesehatan, tapi di sisi yang lain tidak mau mengorbankan ekonomi. Karena biar bagaimanapun memang apa yang dikatakan Pak Abraham benar, UKM kita ini sudah setengah mati gitu Pak. Jadi memang saya setuju apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Karena memang kebutuhan ekonomi itu tidak bisa di lockdown lagi. Karena begitu di lockdown maka ekonomi itu akan jatuh seperti pada saat Delta Pak. Nah oleh karena itu yang perlu dilakukan pemerintah adalah definisi level 3 itu yang mungkin perlu diperjelas. Di lockdown akan jatuh, tapi kalau diterusin akan jatuh juga. Artinya begini, kalau seperti sekarang itu paling tidak ada kegiatan ekonomi. Dan yang menarik Pak, itu data menunjukkan masyarakat kita itu lebih optimis dibandingkan pemerintah. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa Omikron ini lebih ringan sehingga aktivitas di mana-mana kalau kita lihat tetap jalan dibandingkan pada saat Delta. Nah ini adalah langkah bagus sebenarnya. Tinggal bagaimana di setiap tempat-tempat umum itu pemberlakuannya itu yang sebenarnya harus diperketat. Nah saya setuju bahwa pemerintah daerah itu harus dilibatkan. Saat ini karena semuanya itu ada di pusat, pemerintah daerah menganggap bahwa itu urusan pusat. Akhirnya di tempat-tempat umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah menjadi tidak
concern oleh apakah pemerintah di daerah. sini ada ketidaksinkronan? Contoh, katanya Omikron dari luar negeri, tapi Bali dibuka, gimana itu? Nah itu yang memang perlu diperbaiki karena menurut saya jangan sampai ada bandara yang dibuka ada yang tidak gitu ya. Harus disamakan karena kita ingin melihat bahwa kalau ini memang berasal dari luar harusnya kita punya sikap yang jelas terhadap hal tersebut ya. Supaya ekonomi domestik ini tetap tumbuh gitu. Karena ini kan asalnya memang dari luar gitu ya. Nah yang kedua memang di dalam peraturan-peraturan ini memang harus diperjelas karena banyak sekali bahkan saya mengalaminya gitu ya. Ketika membuat kegiatan karena tidak jelas akhirnya kita batalkan. Nah akhirnya kita kena berapa persen terhadap yang kita undang gitu kan. Nah itu kan menjadi cost buat kita untuk hal tersebut gitu. Nah, jadi di sini terjadi konflik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan ekonomi. Betul. Mana yang harus dikedepankan? Nah, menurut saya kalau kita melihat tadi dampaknya sebenarnya tidak seperti Delta, sebenarnya kan memang tidak perlu ada lockdown dan seperti ini perlu dilakukan tetapi definisinya yang lebih jelas. Karena kalau sekarang misalnya kayak tadi 75% tapi harus level 2 misalnya yang sudah divaksin. Itu agak susah gitu ya. Menghitung-hitung karyawannya yang seperti itu tuh agak susah gitu. Jadi definisinya harus lebih sederhana sehingga orang itu bisa mendefinisikan lebih jelas level-level tersebut. Jadi gitu. menurut Ibu tidak bisa dipilih salah satu, harus dipadukan antara kesehatan masyarakat dan ekonomi. Betul, menurut saya ya. Pak Hendri Satrio, pengamat politik Universitas Paramadina melalui Zoom. Pak Hendri, apa kabar Pak? Pertanyaannya adalah, apakah harus pemerintah daerah harus menunggu pemerintah pusat dan apakah tindakan pemerintah ini sudah tepat? Ya, selama ini kan memang aturannya demikian, Bang. Jadi PPKM itu memang pemerintah daerah menunggu dari pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat ada koordinatornya, koordinator Jawa Bali dan non-Jawa Bali waktu itu. Nah, tapi memang Bang, penanganan Omikron ini pemerintah mengulang lagi apa yang mereka lakukan pada Delta waktu itu. Yaitu program manajemen penuh kebingungan gitu Bang ya. Jadi kenapa saya katakan penuh kebingungan? Jadi di satu sisi ada keinginan untuk menganggap Omikron ini lemah, tapi di satu sisi juga ada keinginan untuk meningkatkan ekonomi seperti tadi apa yang dikatakan oleh Bu Afiliani. Saya masih ingat betul PPKM level 3 sempat diutarakan oleh Pak Luhut jelang Nataru waktu itu di awal-awal Desember kalau nggak salah. Terus kemudian dibatalkan. Nah, ini menurut saya merupakan hal yang waktu itu sempat terjadi guncangan juga. Kenapa mau Nataru kemudian PPKM level 3-nya dibatalkan? Dan satu hal lagi, setelah Nataru kemudian pemerintah menetapkan PTM, Pendidikan Tatap Muka. Yang itu menurut saya pembelajaran tatap muka yang harusnya ditunda dulu sebentar untuk melihat efek Nataru itu. Tapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah, langsung saja pembelajaran tatap muka pada awal pembelajaran atau tahun ajaran baru di 2022. Ditambah lagi, pada saat Omikron sedang tinggi-tingginya, kemudian ada kebijakan membuka pintu masuk dari luar negeri, Bang Hotman. Ini mestinya begini loh, saya tuh heran deh sama pemerintah. Pemerintah itu kan sudah punya catatan keberhasilannya. Don't change the winning policy lah. Jadi artinya vaksin, kemudian tutup pintu masuk luar negeri sementara, kemudian jaga jarak, PPKM dan lain-lain itu harusnya segera dilakukan. Tapi kan ini tidak dilakukan sama sekali, berlandaskan pada ini tuh Omikron baik-baik saja atau lebih ringan daripada Delta. Tapi dampaknya adalah penyebaran Omikron yang luar biasa tingginya. Nah ini kan membuat pertanyaan juga apakah pemerintah sengaja melakukan ini semua atau pelonggaran-pelonggaran terhadap PPKM penyebaran Omikron ini karena ada beberapa kegiatan internasional atau ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa daerah yang memang memicu kerumunan. Kemudian perayaan Imlek kemarin yang lagi-lagi juga memicu kerumunan. Belum lagi akan ada MotoGP sebentar lagi di Lombok yang memang saya yakin pasti juga akan memicu kerumunan. Jadi Anda berpendapat kebijakan pemerintah ini tidak tepat atau tidak sinkron atau pelin-pelan atau bagaimana? Bingung Bang, mereka ini kebingungan mau menetapkan yang mana. Karena begitu satu ini diperketat, maka
beberapa kegiatan akan tertunda dan memang imbasnya bisa kemana-mana. Misalnya MotoGP ya, PPKM level 3 misalnya ditetapkan atau kemudian naik menjadi level 4 misalnya. Nah, kegiatan MotoGP ini kan jadi 50-50 bisa dilakukan atau tidak. Bayangkan saja kalau pintu luar negeri itu tidak dibuka, maka para pembalap tidak bisa datang. Nah, kemarin kan para pembalap sudah bisa datang dan kemudian diterapkan kebijakan travel bubble kemarin. Terima Jadi kasih. artinya mereka tidak boleh keluar Terima dulu. kasih Pak Hendri. Pak Gitu Abraham, kira-kira. itu benar nggak kata Pak Hendri itu bahwa dibukanya bandara itu gara-gara adanya kegiatan internasional di Indonesia? Tidak. Jadi sebenarnya pemerintah itu memiliki kebijakan itu yang berbeda dari masing-masing daerah. Jadi perlu diingat Indonesia itu ada 34 provinsi, ada 514 kabupaten kota. Jadi kegiatan apapun itu akan mengacu pada level PPKM di daerah tersebut. Nah, Tapi di daerah kan tidak ada bandara internasional, harus melalui Bali atau melalui Jakarta. betul. Ada kebijakan namanya travel bubble. Jadi yang masuk itu tidak berinteraksi dengan orang-orang yang di luar daerah bubble tersebut, sehingga tidak ada penularan dari yang ada di dalam bubble tersebut dengan masyarakat yang di luarnya. Jadi menurut Anda dibukanya bandara internasional bukan karena adanya kegiatan internasional di Indonesia, misalnya balap dan sebagainya. Dibukanya beberapa titik bandara internasional karena kita melihat bagaimana terkendali Omikron di dalam negeri. Jadi perlu kita lihat. Ternyata kan menggila bukan terkendali. Makanya karena Bang Hotman tadi kan lihat angka kasus. Belum tadi melihat atau mengkaji bagaimana angka keterisian rumah sakit. Maka kalau kita Jadi menurut bandingkan. Anda Omikron sudah menggila atau tidak? Belum, saat ini kondisi masih terkendali. Untuk itu kita jangan panik, Pak. Jangan panik kita. Ya. Kalau kita tuh panik berlebihan, mall kita tutup, restoran kita tutup, yang menderita kan saudara kita yang nafkahnya sehari-hari, Bang. Makanya pemerintah itu tidak bisa mengambil kebijakan dengan rasa takut atau panik. Pemerintah itu ketika mengambil kebijakan harus berbasis data, sains, serta pakar. Tadi Bang Satrio bilang, don't change winning policy. Nah, mindsetnya nggak kayak gitu Bang Hotman. Ini perlu diketahui bahwa Omikron itu berbeda daripada Delta. Ibarat kata kita main bola, lawan kita formasinya beda, ganti formasi, masa kita yang 4-4-2 terus? Nggak bisa gitu dong. Bapak Presiden sudah sampaikan bahwa sekarang ini kita menghadapi lawan yang berbeda. Untuk itu strategi yang harus kita lakukan tidak boleh sama. Jadi Bapak mengatakan jangan panik karena belum begitu serius. Bukan, ini serius. Tapi jangan panik. Tapi jangan panik karena situasi masih terkendali. Jadi ini udah masalah serius ya? Ini serius Bang. Pak Trubus, kata jangan panik itu tepat nggak? Harusnya panik masyarakat. Panik karena apa? Karena kenaikannya cukup drastis loh. Artinya ini eksponensial kenaikannya sehingga masyarakat melihat bahwa penularan ini cukup luar biasa. Artinya ini situasinya ngeri-ngeri sedap gitu loh di masyarakat. Nah karena itu tentu harusnya kebijakannya harus dirubah. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Abraham bahwa ada strategi yang harus dirubah. Karena itu saya rasa penggunaan PPKM juga sudah nggak tepat lagi untuk Omikron ini. Jadi harusnya bagaimana? PPKM menurut Bapak tidak tepat. Harusnya bagaimana? Harusnya pakai ini micro lockdown saja. Artinya micro lockdown. Jadi ditutup untuk tempat-tempat yang memang dikategorikan ada gejala atau orang yang terpapar. Jadi ditutup. Misal kalau RT RW yang melakukan apa di Indonesia bisa diterapkan micro lockdown? Nggak mungkin di Bekasi, di daerah pemukiman yang sangat padat, mana mungkin Pak? Bisa saja dalam konteks tertentu bisa karena memang tinggi. Buktinya Krukut sudah bisa melaksanakan beberapa wilayah di Jakarta. Jadi menurut Bapak PPKM level 3 terlalu ringan atau maunya micro lockdown? Iya, menurut saya terlalu ringan harus untuk tingkat yang lebih tinggi. Artinya pada saat penularannya tinggi. Karena menurut Bapak situasi sudah sangat serius. Iya, situasi sudah sangat serius. Oke, kita istirahat dulu kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis vaksinasi usia anak. Yang vaksinasi ketiga malah masih 0,01%.
Dari harusnya total 26 juta semuanya untuk usia anak. Ya. Ibu Unifah, tadi ada usulan untuk mikro lockdown. Ibu sebagai dari tim guru, apakah itu tepat untuk wilayah Indonesia di mana kependudukan sangat padat? Dan dari segi kejiwaan anak bagaimana? Sebenarnya kalau mikro lockdown itu nanti biar para ahlinya lah yang memutuskan. Dari segi kejiwaan anak cocok nggak tuh? Dari segi kejiwaan anak, yang penting kalau anak-anak tuh sebenarnya dalam survei kami tuh senangnya sekolah. Senangnya itu sekolah. Ya. Tetapi karena kita menempatkan keselamatan dan kesehatan anak dan guru nomor 1, maka edukasi sebenarnya sih yang penting. Edukasi yang penting kepada orang tua, kepada anak-anak gitu. Bahwa sekolah di rumah itu tidak masalah. Masalahnya yang penting adalah di sini adalah banyak program-program sekolah di rumah itu tidak menarik. Jadi anak-anak juga malas gitu. Di sini sebenarnya di konteks ini sangat menarik sekali, Bang. Kalau kita ingin mengatakan bahwa perbaiki dong model pembelajaran PJJ-nya sehingga kalau nanti Indonesia terpaksa harus menghadapi waktu yang sedemikian lama, anak-anak tidak terlalu kekurangan, tidak terlalu kecewa, tidak terlalu sedih gitu. Kita sudah mengenal metaverse, kita sudah mengenal berbagai macam cara baru gitu. Nah, ini yang belum serius dilakukan. Jadi mestinya guru dilatih sedemikian rupa bagaimana menggunakan media-media online sehingga anak-anak senang belajar di rumah. Jadi menurut Ibu, kalau situasi sudah sangat panik seperti ini, Ibu terlepas dari dulu apakah anak senang atau tidak, tapi kan perlu tindakan memaksa. Betul. Yang bersifat represif. Betul. Ibu setuju nggak mikro lockdown itu? Mikro lockdown itu untuk wilayah Indonesia kan beda, kayak misalnya di Bekasi enggak, sana. Kalau namanya mikro kan di satu tempat. Ya. Ya, misalnya di tempat saya di Tangerang, Bekasi itu, di Tangerang, Banten itu sudah dilakukan mikro lockdown sebenarnya. Pemerintah daerah mengambil inisiatif untuk tidak melakukan PTM 100%. Ya. Itu yang mungkin saya pahami sebagai mikro lockdown di lingkungan pendidikan. Artinya anak-anak belajar di rumah gitu. Tapi semuanya saya cek. Ini yang paling penting dari program ini saya berharap ada kebijakan gitu ya Bang ya. Ya. Bahwa pemerintah atau teman-teman di Senayan memperbaiki model pembelajaran online. Sehingga anak-anak nggak frustasi gitu kalau ada mikro lockdown dalam waktu yang cukup lama. Itu sih yang paling penting sebenarnya. Terima kasih. Sekarang kita akan melihat dulu data vaksinasi 1, 2, dan 3. Dosis 1 187 juta. Dosis 3 5 juta. Ibu Nadia, apakah vaksinasi kita ini sudah berhasil? Baik dari segi jumlah maupun dari segi manfaatnya? Ya, pertama kalau kita bicara target WHO hanya 40% di akhir 2021. Kita tuh sudah tanggal 22 Desember sudah tercapai. Bahkan kalau sekarang kita lihat dosis pertama dan kedua yang merupakan dosis primer, kita itu tinggal 10% lagi. Jadi vaksin 1, 2 itu sudah kurang, sudah tinggal 10%. Vaksin 1, vaksin 2, kalau yang lengkap masih 35% lagi. Jadi menurut Ibu itu sudah sangat memuaskan? Untuk mengatakan sangat memuaskan ya kita harus capai 100%, baru ya, itu prestasi tapi ini kita. Sudah termasuk yang tapi berhasil. sudah memenuhi persyaratan tapi dari apa WHO. penyebabnya sehingga tetap menggila ini Omikron? Apakah karena prokesnya atau vaksinnya yang tidak efektif? Ya, jadi satu jelas virusnya mutasi. Ya, jadi dia pasti lebih, tadi saya sampaikan lebih fatal. Ya. Nah, saya setuju kalau kemudian masyarakat panik, tapi paniknya itu juga bukan panik yang lain, tapi panik kesehatan. Begitu kita bisa melihat Omikron ini 37.000, kita harus panik. Panik apa? Panik prokes, Bang Hotma. Cepat pakai sebentar dulu. masker. Panik prokes. Saya pribadi Bu, termasuk bukan panik prokes lagi, parno. Ini peralatan saya. Saya setiap pulang itu setengah jam lebih membersihkan semua dengan berbagai semprotan. Berbagai semprotan, ya. Yang kata-kata orang katanya takut kanker tetap saya pakai dan sampai hari ini saya belum pernah positif. Ibu setuju nggak bahwa sikap seperti saya ini parno dilakukan oleh semua orang Indonesia?
Kalau parno jangan, tapi sekarang dengan angka yang penularan seperti itu, kita jadi mawas diri lah, waspada. Jadi prokes kita kuatkan. Ya, makanya saya sampaikan panik, tapi panik untuk yang lebih baik. Kita tahu bahwa puncak Omikron masih di akhir Februari. Jadi masih ada kesempatan nih Bang, kalau kita mau nahan-nahan Omikron tadi. Caranya apa tadi? Ya kita boleh panik, tapi panik perbaiki masker, panik kemudian jangan... Perbaiki masker, apa lagi Bu? Coba, Ibu kan ahli juru bicara vaksin. Perbaiki masker, apa lagi? Hindari kerumunan. Hindari kerumunan. Iya. Ketiga? Sering cuci tangan. Cuci tangan. Betul. Semprot hidung nggak dengan berbagai jenis semprotan seperti saya punya ini? Minimal itu deh Bang, nggak usah. Ya? Nggak salah kan? Boleh ditambahkan lain. Boleh ditambahkan. Tapi minimal itu yang dilakukan masyarakat. Nah jangan sampai kan kita kemarin sempat lihat juga tuh. Ada satu orang masyarakat yang nggak bisa ke Bali, tapi malah jalan-jalan di Malang. Benar, ini kayak sekarang ini saya semprot semua nih. Dari tadi saya semprot. Ya. Tapi kita bukan Omikron ya Bang, jangan disemprot. Oke, bagaimana dengan pengembangan vaksin Nusantara? Vaksin Nusantara sekarang sudah bisa diberikan, tapi sifatnya adalah layanan. Jadi sifatnya individu. Jadi misalnya kalau... Maksudnya sifatnya individu apa tuh? Tidak diakui pemerintah atau apa? Sebagai salah satu layanan, tentunya ini bisa menjadi alternatif untuk menambah imunitas. Jadi seseorang bisa datang ke tempat yang memberikan layanan vaksin Nusantara, mendapatkan pelayanan tersebut, karena salah satu metode daripada vaksin Nusantara itu kan adalah menggunakan kekebalan tubuh individu. Jadi kalau ini akan jadi seperti vaksinasi massal akan sangat sulit Bang, karena yang digunakan itu adalah materi dari masing-masing orang yang kemudian disuntikan kembali. Oke, Ibu Musdalina, katanya bakal ada mutasi dalam waktu dekat. Apakah bakal ada lagi varian baru, Omikron, atau apa? Karena itu kita melakukan containment, itu tujuannya agar tidak terjadi terus-menerus mutasi. Semakin banyak mereka yang terinfeksi, maka mutasi itu semakin akan meluas. Tapi yang perlu kami atensi pada hari ini adalah komunikasi risiko yang diberikan pemerintah, supaya tidak membuat masyarakat menjadi bingung. Contoh kecil saja. Mereka tidak boleh panik, tapi hari ini masyarakat harus panik. Itu kan sesuatu yang kontroversi sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat harus panik apa nggak boleh tidak panik? Menurut Ibu gimana? Harus panik atau gimana? Tidak boleh panik, tidak boleh panik. Kita tidak boleh panik, tetapi harus dikendalikan. Nah, jadi ini yang harus komunikasi risiko yang diberikan oleh pemerintah terkadang mendahului ketepatan kebijakan. Ini yang berbahaya. Kadang-kadang Omikron itu tidak berbahaya, tapi meninggalnya juga saat ini cukup banyak. Sekarang sudah mau ke arah 3 digit, sudah di atas 80 2 hari terakhir ini. Jadi sebenarnya untuk menenangkan masyarakat itu bukan dengan terus-menerus memberikan komunikasi publik yang kemudian saling bertentangan satu sama lain antara... Harusnya gimana? Harusnya bagaimana? Tidak terlalu banyak berbicara, tetapi konsisten. Di awal ketika terjadi penurunan kasus dikatakan kita sudah super immunity, sehingga masyarakat menjadi abai. Oh ini hanya ringan-ringan saja, tetapi faktanya adalah kasus terus meningkat, kematian juga dalam beberapa hari ini terus meningkat, dan belum ada kami melihat containment yang efektif untuk mengurangi laju transmisi dan melebarnya Omikron kemana-mana. Jadi komunikasi risiko ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah. Menurut Ibu, yang sekarang itu benar nggak Omikron atau memang corona yang lama atau Delta yang tetap berkeliaran? Kita memiliki 2 serangan. Satu, Delta masih cukup banyak di Indonesia, tetapi saat ini Omikron sudah mendominasi. Jadi kalau dari hasil whole genome sequencing, memang lebih banyak Omikron saat ini. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Jangan sampai meluas. Jangan sampai Omikron ini kemudian masuk ke rumah-rumah kita. Jangan sampai kemudian dia sampai ke luar Jawa. Kami melihat bahwa containment kita, ini yang terutama karantina itu yang berjalan tidak efektif. Ada banyak istilah yang bahkan tidak ada dalam undang-undang, seperti micro lockdown. Dalam undang-undang kekarantinaan itu tidak ada micro lockdown. Yang ada adalah karantina rumah, karantina wilayah, dan PSBB. Itu jadi menurut Ibu karantina kita belum efektif?
Ya, belum efektif. Containment-nya belum efektif. Terima kasih, kita istirahat dulu, kembali setelah berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Abraham. 2 minggu lalu saya menonton di televisi Perdana Menteri Inggris justru mengatakan itu cuma flu biasa. Pada saat Omikron di Inggris sedang menggila, malah pemerintah Inggris mengumumkan nggak usah pakai masker, itu flu biasa. Dan juga ada beberapa negara Eropa seperti itu. Apakah Indonesia akan seperti itu nanti? Gimana pendapat Istana? Jadi sekali lagi, setiap kali kita mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan penanganan pandemi ini, selalu melibatkan para pakar dan ahli. Ya. Nah, Omikron ini tuh beda dari flu biasa. Setidaknya data yang kita punya berdasarkan kajian-kajian yang ada itu masih berbeda. Lebih ringan, lebih berat? Lebih berat. Kalau bandingannya sama flu biasa. Tapi kalau dibandingin dengan Delta, dia derajat keparahannya lebih ringan. Lebih ringan, oke. Nah, tapi kan itu juga dipengaruhi dengan gimana perilaku masyarakatnya. Dipengaruhi juga dengan persentase capaian vaksinnya seperti apa. Dipengaruhi juga dengan kapasitas rumah sakit tiap negara kan berbeda-beda. Jadi tepat nggak mengatakan seperti di negara Eropa itu flu biasa aja, belum waktunya? Kalau menurut para pakar yang menyampaikan kepada kami itu tidak tepat. Jadi Omikron ini bukan hal yang sepele, tetap harus dipandang serius. Tapi kita juga jangan berlebihan dalam menanggapi ini. Terima kasih. Ibu Nadia, gimana? Apakah kita ikuti gaya Inggris? Itu cuma flu biasa, nggak usah khawatir, nggak usah wajib masker. Iya, sebenarnya sebelum Omikron pun kita tahu ya Bang Hotma, kalau kita sakit flu selalu dianjurkan sebenarnya pakai masker sebenarnya supaya nggak nular pada orang lain. Nah jadi nggak tepat lah kalau sekarang justru zaman Omikron ini kita melepaskan masker padahal pandemi belum selesai. Jadi kita tetap harus tikap 3T, 3M dan vaksinasi. Terima kasih Ibu Pane, Musdalina Pane sebagai ahli epidemik, gimana? Apakah kita mengikuti gaya di Eropa, itu dianggap flu biasa, nggak usah khawatir? Jadi masing-masing negara memiliki kebijakan masing-masing. Kami mengapresiasi kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan itu memang sudah tepat. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kualitas daripada setiap kebijakan. Seperti misalnya kita harus melakukan 3T. 3T-nya itu benar-benar berkualitas. Contohnya testing. Testing itu standarnya yang terbaik adalah PCR, tapi 70-80% testing kita itu RDT antigen. Tentu kualitasnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan PCR. Kemudian tracing. Tracing juga begitu. Selalu diomongin tetapi kemudian di lapangan teman-teman kita itu sudah tidak terkejar lagi dengan jumlah kasus saat ini. Kemudian dukungan dari pemerintah pusat itu sangat dibutuhkan oleh teman-teman di daerah. Karena apa? Cukup banyak petugas kesehatan kita saat ini juga terinfeksi. Dan itu tentu bukan cuma sekedar tempat tidur saja. Tempat tidur kita siapkan. Tetapi kalau petugas kita banyak yang terinfeksi, tentu over capacity-nya itu terkait dengan kurangnya jumlah petugas kita di lapangan. Saya ada pertanyaan terkait dengan tracing. Saya melihat di suatu contoh di Kota Bali. Hampir di semua jalan besar ada posko untuk membayar dengan antigen. Dan itu nggak ada pengawasan. Gimana pendapat Ibu pengawasan terhadap itu semua posko-posko antigen? Karena mereka itu kan terbang. Ya, mereka itu terbang sementara belum tentu bisa dipercaya hasil tesnya. Pendapat Ibu gimana? Itu benar Bang. Jadi kualitas dari setiap intervensi yang dilakukan pemerintah memang harus dievaluasi. Itulah tugasnya pemerintah. Mereka melakukan pengawasan. Nah ini yang kita lihat, saya yakin ya karena jumlah pemerintah, jumlah petugas kita di lapangan dibandingkan dengan pos-pos untuk melakukan pemeriksaan itu jauh lebih banyak. Jadi ini yang membuat kemudian pengawasan itu menjadi melemah. Dan cukup banyak laporan dari masyarakat terakhir kemarin kita lihat Bu Mame. Ada yang belum dites tapi kemudian hasil labnya sudah ada. Nah ini sebenarnya kan mestinya tidak boleh terjadi. Mereka harus diberikan sanksi yang tegas kalau melakukan tindakan-tindakan tersebut. Pak Hendri, ya? Ya. Jadi menurut Anda
Mana yang harus dipentingkan oleh pemerintah? Kebijakan ekonomi atau kesehatan masyarakat? Pak Jokowi sudah berkali-kali mengatakan kalau itu, Bang Hotman, bahwa kesehatan adalah penting. Baru yang kedua kemudian diurus ekonominya. Hanya saja saya ingatkan lagi ke pemerintah, ada satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintah pada saat penanganan Delta, yaitu buang waktu. Nah sama nih seperti sekarang hari ini dianggapnya Omikron itu levelnya lebih tidak terlalu parah dibandingkan Delta, apalagi kalau sudah vaksin katanya. Tapi kan kenyataannya saat ini vaksin itu benar-benar tidak mempan itu menghadapi Omikron. Vaksin 2 kali kemudian bisa positif. Gitu. Bapak mengatakan vaksin tidak mempan menghadapi Omikron. Ibu Nadia gimana itu, Pak? Pak? Jawab dulu. Coba ditanya aja para dokter yang di sana. Nadia, Ibu Nadia. Sudah vaksin 2 kali. Ini ada juru bicara vaksin. Vaksin katanya tidak mempan terhadap Omikron. Gimana Ibu Nadia? Iya, kita tahu bahwa vaksin itu fungsinya mengurangi tingkat keparahan dan kematian. Tetapi tidak melindungi 100% terhadap penularan. Berapa persen dilindungi, Bu? Kalau waktu sebelum Delta, sebelum Omikron, dia hanya mampu melindungi 80%. Makanya harus pakai masker tadi, Bang Hotma, untuk sampai 100%. Itu memang udah dari awalnya, apalagi jadi jangan hanya bermodalkan vaksin. Tidak cukup hanya sudah divaksin kemudian kita jadi abai protokol kesehatan. Terima kasih. Pak Henry, yang sekarang ini, saya tidak tanya pendapat ya, yang sekarang ini menurut Anda pemerintah dalam kebijakannya mementingkan ekonomi atau kesehatan yang sekarang ini? Yang Anda lihat? Lebih mementingkan ekonomi saat ini, Bang Hotman. Makanya saya sih sebetulnya kembali mengingatkan, terserahlah Bang Abraham mau ngomong apa, tapi saya mengingatkan bahwa wasting time, buang waktu di awal Delta itu benar-benar membuat kita terpuruk di pertengahan 2021 lalu. Nah ini mudah-mudahan apapun alasannya, pemerintah jangan lagi mengulang wasting time atau buang waktu seperti pada saat 2021 lalu. Makanya dari sekarang menurut saya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan harus sebetulnya super ketat, melebihi keketatan pada saat Delta lalu. Jadi kalau misalnya Pak Presiden jalan-jalan keluar kota akan mengundang kerumunan, ya jangan keluar kota dulu Pak Presidennya, sabar-sabar. Ya kalau kemudian mau ada MotoGP sebentar lagi dihelat oleh Indonesia, begitu MotoGP-nya selesai harusnya segera dipercepat lagi masuk luar negeri. Pak Henry lihat kunjungan di Dairi yang begitu banyak. Di Tapanuli. Pecinta Pak Jokowi kan banyak. Ya 270 juta orang Indonesia kan cinta Pak Jokowi semua. Jadi begitu Pak Jokowi muncul ya pasti mereka akan mau ketemu. Saya juga kalau ada Pak Jokowi pasti akan bergabung dengan kerumunan Dairi itu. Makanya Bang Hotman itu harus dicegah juga. Pak Jokowi tingkat kebijakan sebagai negarawannya sekarang diukur tuh. Kalau sudah ada Omikron ini, ya ditahan dulu kunjungan-kunjungan. Percaya aja bahwa rakyat Indonesia mencintai Pak Jokowi kok tanpa kunjungan-kunjungan selama Omikron ini. Saya juga cinta Pak Jokowi. Pak Ibu Afiliani, apakah yang Anda lihat kebijakan pemerintah sekarang ini mementingkan ekonomi atau kesehatan masyarakat? Anda lihat? Menurut saya seimbang, karena melihat seimbang. Tadi Pak Henry bilang ekonomi. Begini, karena seimbangnya gimana? Karena di ekonomi juga ada pembatasan di mal, ada pembatasan di tempat-tempat umum gitu ya. Nah di sisi yang lain tetap harus ada yang namanya pembatasan juga dari sisi kesehatannya. Tapi sampai kapan kita begitu? Seimbang, karena dari tahun 2020 juga udah begini. Karena kan ekonomi, kesehatan, sama terus. Sangat tergantung Pak, gimana Delta atau varian-varian ini akan ada terus atau tidak. Nah kalau kita lihat di berbagai negara sekarang sudah terjadi herd immunity gitu. Nah kita berharap ini adalah yang terakhir dan akan terjadi herd immunity juga pada masyarakat. Apalagi sekarang persentase di Indonesia termasuk yang besar yang sudah divaksin. Itu juga kita beruntung dibandingkan negara berkembang lain itu relatif lebih rendah gitu. Jadi menurut saya yang sudah dilakukan ini udah benar, cuman memang harus ada komunikasi yang lebih clear ya supaya tidak banyak pertanyaan-pertanyaan di tiap mall itu bisa beda-beda definisinya. Berarti kan tidak ada yang clear terkait dengan komunikasi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dilibatkan menurut saya. Pak Trubus, yang Anda lihat sekarang ini pemerintah, khususnya pemerintah pusat mementingkan ekonomi atau kesehatan masyarakat? Kalau lihat ininya ekonomi yang kelihatan, menonjol ekonominya. Dan Anda setuju dengan itu? Bahwa kalau ekonomi diutamakan? Setuju. Ekonomi diutamakan. Karena bagaimanapun juga ekonomi yang paling utama. Karena kalau kita mikirin kesehatan terus, ini nggak akan selesai-selesai. Kan gitu, masyarakat yang paling kasihan. Yang kedua menurut saya ini harus diberikan sanksi yang tegas itu. Mereka-mereka yang melakukan, kalau prokes betul-betul memang menjadi syarat dari 80%, artinya mereka yang melakukan pelanggaran
itu harus dikasih sanksi. Sanksinya sesuai dengan aturan di Jakarta ada aturannya itu. Ada perdanya, ada pergubnya. Pergub 79 ada sampai yang progresif juga ada. Saya rasa itu yang harus ditegakkan sekarang. Gitu. Oke, Ibu Unipa, mana yang untuk pendidikan, mana yang harus diutamakan pemerintah? Apakah ekonomi atau kesehatan masyarakat? Kaitannya ke anak-anak? Kesehatan. Ya, kesehatan. Ya. Dan ya Anda sekarang ini karena anak-anak kan sangat vulnerable, sangat mudah terkena penyakit, dan dia sangat bergantung sama orang dewasa. Dan Anda tidak setuju dengan yang sekarang ini mementingkan ekonomi? Kalau secara makro mungkin seimbang itu dibutuhkan, karena kan masyarakat juga saya melihat masyarakat orang-orang kecil itu kan perlu makan sehari-hari. Yang Anda lihat sekarang ini seimbang atau menonjol ekonomi? Kalau sekarang sih memang tampak ekonomi. Tampak ekonomi. Iya. Dan Anda setuju dengan itu? Saya bukan ahlinya ya. Saya bukan ahlinya. Tapi mungkin ada alasan tertentu mengapa ekonomi lebih didahulukan. Ya. Tetapi bagi saya pribadi sebagai seorang pendidik, kesehatan nomor satu, terutama kesehatan anak-anak. Misalnya sekarang, anak-anak di bawah 6 tahun kan 6 tahun belum divaksin. Tapi disuruh sekolah semuanya 100%. Nah ini ada yang sudah mulai terkena di anak-anak TK, PAUD, ini kan sangat berbahaya. Oke. Gitu. Terima kasih, kita istirahat dulu, kembali setelah jeda berikut ini. Kembali lagi di Hot Room, kita tibalah ke segmen kesimpulan, diminta kepada setiap narasumber memberikan kesimpulan kurang dari 1 menit. Pak Abraham, dari segi kebijakan pemerintah, seberapa yakin Bapak bahwa polisi pemerintah ini akan berhasil mengatasi Omikron ini? Ya, jadi kalau kita belajar dari pengalaman tahun 2021, bahwa pada di akhir kita mengalami Delta, Indonesia level assessment dari WHO level 1, jadi bagus. Dari Nikkei kita peringkat terbaik di Asia Tenggara, jadi masyarakat tetap harus optimis. Lalu pesan saya yang terakhir adalah, ada dua sisi. Harus ada kesiapan dari pemerintah dan kesiapan dari masyarakat. Dari pemerintah apa itu? Bed, obat, edukasi, sosialisasi, tapi dari masyarakat juga harus ada, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Lalu kita sekarang harus memprioritaskan rumah sakit kepada mereka yang membutuhkan, yakni yang sakit berat, kritis, lansia, dan komorbid. Apabila semua elemen bangsa itu bergotong royong, maka kita yakin kita bisa mengulangi keberhasilan kita dalam menangani Delta, Bang. Terima kasih. Ibu Unipa, seberapa yakin Ibu bahwa kebijakan pemerintah sekarang ini bisa melindungi anak-anak dari Omikron ini? Ya, kebijakan 50% PTM ini menurut saya sudah tepat saat ini. Hanya yang kurang adalah bagaimana komunikasi dan koordinasi. Kenapa nggak tega aja langsung 100%? Kenapa 100%, ya beberapa daerah itu yang melihat kondisinya cukup mengkhawatirkan melakukan 100%, ini saya setuju sekali. Kenapa? Karena memang tergantung pada situasi di daerah-daerahnya. Tapi bagi saya yang paling penting adalah melindungi kesehatan anak didik dan peserta dan guru dan tenaga pendidikan itu yang utama. Jadi jangan main-main dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepada anak-anak kita dan para guru. Jadi saya berharap bahwa PJJ diperbaiki. Ya, PJJ pembelajaran jarak jauh diperbaiki, disiapkan akses internetnya yang murah bagi masyarakat semuanya, ditingkatkan kapasitas gurunya, dan jangan ragu-ragu untuk mengatakan bahwa ini PTM 50% bahkan 100% di daerah-daerah tertentu dalam rangka untuk melindungi anak didik dan para gurunya. Terima kasih, Ibu Nadia. Seberapa optimis Ibu vaksinasi ini akan terus bisa berhasil mengatasi Omikron ini? Iya, kita tahu vaksinasi adalah game changer ya Bang. Jadi dan kita sudah lihat dampaknya pada waktu menghadapi Omikron, walaupun banyak yang positif tapi tidak bergejala ataupun gejalanya hanya sangat ringan, hanya sedikit sekali, mungkin 15% yang kemudian sakit berat bahkan berakhir kematian. Berbeda sekali dengan Delta, karena pada waktu Delta kan kita cakupan vaksinasi kita masih sangat rendah. Jadi kita cukup optimis. Juga kita lihat masyarakat yang mengakses vaksinasi
dosis ketiga ini juga luar biasa antusiasmenya. Jadi mari kita tentunya gunakan salah satu senjata yang bisa mengatasi pandemi ini. Kalau lihat kebijakan kita bisa lihatlah waktu kita menghadapi Delta. Indonesia tuh dalam waktu 3 minggu itu bisa menurunkan kasus sampai dengan 50%-nya. Itu berkat kolaborasi bersama. Pak Henry, seberapa optimis Bapak kebijakan pemerintah ini bakal berhasil mengatasi Omikron ini? Saya sih sangat optimis, Bang Hotman, karena pemerintah ini kan diisi oleh para ahli yang canggih-canggih dan jago-jago ya. Kayak catatan saya, Bang Hotman, ada 3 hal. Yang pertama adalah jangan buang waktu lagi, seperti pada saat awal-awal kita diserbu oleh COVID ini. Kemudian yang kedua, kemarin yang juga harus digarisbawahi oleh pemerintah adanya solidaritas masyarakat terhadap kemanusiaan yang juga meninggi. Forum Solidaritas Kemanusiaan atau FSK ini harusnya bisa menjadi think tank penting bagi pemerintah untuk bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk menghindari atau menyelesaikan Omikron sama seperti pada saat Delta ini diselesaikan. Kemudian yang ketiga, jangan kendorkan vaksin. Yang keempat, menurut saya tetap yakin bahwa the winning policy yang pernah dilakukan oleh pemerintah harusnya bisa dilakukan lagi setelah agenda-agenda pemerintah terhadap event-event internasional ini selesai. Jadi langsung saya lakukan, jangan buang waktu, tutup pintu dari luar negeri, perbanyak vaksin, jaga jarak, dan lain-lain. Menurut saya kuncinya ada di waktu ini. Jadi Bapak mengatakan kunci pintu dari luar negeri. Terima kasih. Ibu Pane, tidak ada satu silver bullet yang bisa menyelesaikan pandemi ini. Semua intervensi harus dilakukan secara berkualitas. Dengan itu, maka kita akan mencoba melewati Omikron ini dengan baik. Jadi tetap bersemangat, tetap patuh pada protokol 3M, pemerintah juga harus tetap menguatkan 3T, dan jangan lupa pergi ke pusat-pusat vaksinasi untuk mendapatkan vaksin. Terima kasih. Ibu Apriani, seberapa optimis Ibu kebijakan pemerintah ini bisa menolong ekonomi rakyat? Ya, saya optimis ya, karena kita lihat ternyata masyarakatnya justru lebih optimis dari pemerintahnya, di mana kita lihat dalam kondisi level 3 pun aktivitas masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Hanya memang yang perlu diingatkan kepada masyarakat tetap menjaga protokol itu Pak, karena dianggapnya Omikron ini lebih ringan sehingga mereka kadang-kadang lengah. Nah oleh karena itu bisa melibatkan asosiasi pengusaha untuk juga terlibat di dalam sosialisasi kepada karyawannya mungkin gitu. Jadi menurut saya mungkin lebih banyak melibatkan asosiasi dan organisasi supaya mereka bisa mensosialisasikan, tidak pemerintah sendiri repot sendiri gitu ya. Yang kedua adalah mungkin harus ada ketegasan di dalam kebijakan supaya tidak terlalu banyak definisi yang berkembang di masyarakat. Nah ini mungkin perlu gitu. Jadi saya masih optimis ekonomi ini akan kembali recover dalam waktu dekat. Terima kasih. Pak Trubus, kesimpulan saudara? Iya, saya masih optimis terhadap penanganan Omikron ini nanti. Yang pertama ya tentu ubah strateginya. Jadi strateginya harus micro lockdown itu. Ya, di mana nanti daerah harus melihat kalau di wilayah RT RW ada yang terpapar, segera dilakukan tindakan secara cepat di lockdown. Yang kedua itu melakukan kolaborasi, memperkuat kolaborasi pusat dan daerah, kolaborasi antar daerah dengan daerah, maupun kolaborasi antara petugas kesehatan dengan masyarakat yang ada di daerah, terutama untuk terjadinya isoman-isoman maupun isoter. Yang ketiga, menurut saya itu perlunya law enforcement, karena kebijakan apapun tanpa law enforcement yang tegas tidak akan jalan. Indonesia adalah negara hukum, semua kembalikan kepada aturan. Mereka yang melakukan pelanggaran kasih sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang akan menyelesaikan semua persoalan termasuk Omikron dan virus-virus lain yang mungkin akan berdatangan di Indonesia. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya adalah seberapa hebat pun vaksinasi, seberapa hebat pun kebijakan pemerintah, tetap kuncinya terletak di individu masing-masing. Anda harus benar-benar menjaga prokes masing-masing, seperti Hotman Paris yang selalu memakai prokes setiap malam. Ya, setiap pulang dari manapun, seluruh bagian hidung saya, mulut saya prokes. Demikianlah kesimpulan dari Hot Room malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam. Dan terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan kontribusi malam ini. Hot Room Metro TV Rabu jam 9.30 malam.
Metro TV.